Tuhan. Baiklah saudara-saudariku dalam Yesus Kristus, kita sangat diberkati karena Tuhan sungguh baik pada kita. Hari ini Tuhan berikan kita satu hari lagi, hari untuk kita menyembah Dia, untuk kita mendengarkan firman Dia, untuk kita terus mengenal Dia lebih dekat dan secara pribadi. Dan perubahan kita sehari, kita harus terus intim dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan Yesus. Semua ibu-ibu, semua anak-anak, semua adik-beradik ada yang mengikuti kami dan ibadah live hari ini. Saya percaya ini mungkin sudah kali ke-7. Tidak apa, tapi saya tahu anak semua semakin rindu akan Tuhan. Amin. Rindulah akan Tuhan setiap hari, yaitu dengan mencari wajah Dia dan mengenal Dia melalui firman Dia. Amin. Hari ini saya akan bawakan sedikit perkongsian. Hari ini kita akan melihat kepada buku Genesis, buku Kejadian bab yang ke-32. Mari bersama saya. Ada Alkitab di depan matanya. Mari buka buku kepada Kejadian bab 32 dari ayat 22 ya. Haleluya. Sudah mendapatkannya? Kata amin. Type amin, amin, amin. Semua sudah bersiap. Kami minta maaf karena kelewatan sedikit. Kami ada waktu pribadi dengan Tuhan, dan supaya kita juga sebelum kita melakukan apapun pelayanan kita pagi hari itu, seperti hari biasa, sebelum kita pergi beribadah di gereja, sebelum kita datang melayani di gereja, sampai apapun kita datang tujuan ke gereja, pastikan kita bangun terlebih dahulu mencari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari lihat bersama saya buku Kejadian 32 dari 22. Pengumuman Yakub dengan Tuhan ya, pengumuman Yakub dengan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya menulis Jacob wrestles with God. Oke, haleluya. Dan saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia deh, ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub dengan seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dalam bahasa Inggris menulis, that night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 maidservants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. Ayat 24 menulis, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lihat, di sini kita tahu dari kisah yang secara ringkas kita berkatakan yang Yakub sebenarnya ada pergumulan dengan dia, ada masalah karena apa yang dia telah ambil hak anak sulung dari twin brother, dari beradik kembarnya itu Esau. Jadi dia sudah takut dengan Esau. Jadi pada malam hari itu dia menyendirikan diri dia bawa anak istri dan semua hamba-hamba dia pergi ke seberang, tapi dia seorang diri. Sebab apa? Sebab dia mau berdoa kepada Tuhan, dia mau cari petunjuk Tuhan, apa yang dia harus buat, apakah dia perlu lakukannya dengan kebutuhan dia sendiri, bagaimana yang dia harus persembahkan sedikit hadiah dan persembahan dia untuk twin brother dia, untuk Esau, supaya Esau tidak lagi marah kepada dia. Itu kekuatan dia, itu cara pemikiran dia. Tapi dia pikir semula, betulkah tindakan saya ini? Jadi dia menyendiri di seberang sungai. Sesudah dia tinggalkan istri dan semua anaknya di sebelah. Lalu ayat seterusnya menulis, ketika orang itu melihat bahwa dia dapat mengalahkannya yang memukul sendi paha Yakub, sehingga sendi paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bahasa Inggris yang menulis begini ya, when the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Lihat saudara dari ayat sini, lalu kita menulis, that man, orang itu yang bergulat dengan Yakub adalah malaikat Tuhan. Kita memberikan penerangan itu adalah malaikat Tuhan. Jadi dia tidak mau melepaskan orang itu. Orang itu mau pergi, sebab sudah hari semakin pagi, sudah semakin menyingsing. Lalu dia berkata macam ini, Yakub kata, saya tak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. I will not let you go unless you bless me. Kita lihat keadaan hidup kita sekarang ini ya, saudara-saudari, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkan doa, mendengarkan firman kita, perkongsian firman pagi hari ini. Dalam kehidupan pribadi kita, apabila kita datang berdoa kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita kunci pintu, firman Tuhan mengajar, Yesus Kristus mengajar kita bagaimana cara kita berdoa, masuk ke dalam bilik, lock, tutup, lock yourself together with the Lord.
tidak ada gangguan, supaya Anda tidak mendengar suara-suara di luar, tidak diganggu, dan Anda dapat fokus doa. Lihat di sini bagaimana Yakub menulis. Yakub berkata kepada orang yang bergulatnya, dia kata, "Oh, no, let it go, let's bless me." Macam mana keadaan kita sekarang? Will you let the Lord Jesus go unless He bless you? Sampai Anda dapat rasakan hadirat Tuhan, sampai Anda dapat rasakan bagaimana Tuhan sudah jamah Anda. Seperti pagi hari ini, Dia jamah Anda. Apakah Anda mau dijamah? Apakah Anda mau diberkati Tuhan? Kita dapat buat pertemuan kita seperti Maggie 2 menit dengan Tuhan. Kita dapat datang berdoa, "Bapak, ini permohonan aku, ABC semua, shopping list kamu tuh." Lepas itu kamu mengharap Tuhan mendengar saja, tapi kamu tidak mau dengar apa kata Tuhan. Jadi kamu terus tolak. Bukan begitu, saudara. Kalau Jacob sendiri ini boleh berkata, "Oh, no, let it go, let you bless me." Dia berkata, kita baca ya seterusnya, dia berkata, "Bertanyalah orang itu kepadanya, 'Siapakah namamu?' Sahutnya, 'Yakub.' Lalu kata orang itu, 'Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia.'" Bahasa Inggris menulis, "The man asked him, 'What is your name?' Jacob, he answered. Then the man said, 'Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with man and have overcome.'" Nah, seterusnya ayat 9, bahasa Inggris menulis, "Jacob said, 'Please tell me your name.' Tapi malaikat itu berkata, but he replied, 'Why do you ask my name?' Dan he blessed him there." Lihat, ayat terus berkata, "Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu." Tapi sahutnya, "Mengapa engkau menaikkan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Terus tidak mau menjawab pertanyaan Yakub, tapi dia kata, "I bless you." Terus dia lenyap. Jadi ayat sini menulis, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Tuhan berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong." So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang kerana pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak makan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi paha, pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Jadi di sini ya saudara, lihat apa yang terjadi dengan Yakub ya. Setelah malaikat itu memberkati dia, seperti tadi dia dalam ayat 5, ia tidak dapat mengalahkan Yakub, jadi ia memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Jadi selepas dia memberkati Yakub, seterusnya ayat 1 kata, tampaklah matahari terbit, tentu Yakub melewati Peniel dan dia pincang pangkal pahanya. Dalam bahasa Inggris menulis, "He was limping because of his hip." Karena pangkal pahanya sudah dipukul oleh orang yang bergulat dengan dia tadi, yang bergumul dengan dia tadi. Kita lihat keadaan kita saudara, kaitkan yang alam spiritual Anda ya. Kalau Anda masuk dalam hadirat Tuhan berdoa, sepanjang Anda mengakui Yesus Kristus Tuhan, pernahkah Anda memiliki waktu pribadi yang cukup lama dengan Tuhan? Sampaikan lutut Anda sakit. Pernahkah Anda rasa macam tangan Anda pun sudah hampir kebas-kebas sebab terlalu lama berada hadirat Tuhan, sampai Anda mengangkat begini, Anda tidak mau turun ke tangan sampai tangan Anda kebas. Kalau Anda berlutut, Anda merasakan lutut Anda sudah sangat sakit sampai Anda rebah. Pernahkah Anda berada keadaan itu saudara? Jika belum pernah, Anda sendiri alaminya mulai hari ini. Lihat, kalau Yakub, dia mahu berkat, dia minta berkat, dia kata, "No, let it go, let you bless me." Dengan lagi dan dengan utusan Tuhan itu yang bergulat dengan dia. Kitab mengatakan, jadi lihat apa yang terjadi pada pangkal paha dia. Dia menjadi, dalam Alkitab berkatakan dia pincang, dalam bahasa Inggris dia he was limping. Lihat keadaan kita. Apakah selama ini kita hanya berdoa dalam keadaan yang comfort? Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdiri posisi tubuh kita, kadang-kadang saudara-saudari, ini rahasianya sebenarnya bukan ini bukan rahasia untuk saya seorang, tapi kita sudah menulis posisi yang terbaik tubuh kita, cara kita put our body into positions, the right positions to serve, to worship God, to pray, to ask, to plead the Lord, untuk menayung, untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan. What is your position now? How do you put your body into subjection to the Lord Jesus? Adakah Anda sedang berlutut sampai, saya tahu mungkin Anda selama ini Anda cuma berdoa, mungkin ada selesa duduk di sofa, ikut keadaan umur usia Anda. Tapi kalau Anda masih muda, masih merah-merah kemudaan, masih mentah, masih muda lagi dalam usia mungkin 20-an,
dan ke atas, antara lingkungan masih di bawah 50, bukan lagi gamas, saya percaya lutut Anda masih kuat. Berlututlah, berdoa kepada Tuhan. Biarlah sampai lutut Anda sudah rasa sangat sakit, sudah letih, sampai Anda rebah, Tuhan tahu semuanya. Tuhan akan berkata, "Oh, lihat anakku, sampai sedemikian dia mencari hadiratku, sampai tidak mau berganjak dalam posisinya. Saya mau aku memberkati dia." Pernahkah Anda melakukan itu semua? Pernahkah Anda alami semua itu? Pernahkah Anda bersujud menyembah Tuhan dalam muka Anda yang orang kata menghadap lantai? Pernah Anda dapat rasakan yang Tuhan telah menjamah Anda sehingga kan kesakitan pada bagian Anda lagi tidak ada apa maknanya? Ya, pernah. Jika Yakub sendiri dia ikut perjanjian lama, begitu dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon cara Tuhan bagaimana dia dapat berbalik semula kepada twin brother, adik kembarnya itu Esau, dalam pasal seterusnya, yaitu dalam pasal 3 buku Genesis, buku Kejadian ini. Lihat, dia minta Tuhan berkat ya. Pernahkah Anda berada dalam hadirat Tuhan sehingga sudah kering anak kerongkong Anda ini, menangis merayuh pada Tuhan? Pernahkah sampai mata Anda memang sudah orang katakan seperti meratapi orang sudah meninggal, memang sudah kecil Anda, keadaan